semuanya yang dikasihi Tuhan. Shalom. Diberkati Tuhan pada pagi hari ini, amin. Pagi yang luar biasa, kita boleh saat ini datang kepada Tuhan. Kita bebas beribadah, kita bisa datang di sini menghirup udara yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Satu anugerah yang luar biasa yang selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Salah satu bukti bahwa Tuhan itu selalu mengasihi hidup kita. Saat ini kita bisa ada di sini, kita beribadah kepada Tuhan. Dialah Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita, apapun kondisi hidup kita, dialah Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup kita. Saat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, satu tujuan kita kepada Yesus. Hanya Yesus saja kita selalu berharap. Kita mau sujud di altarnya, mencurahkan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi keluh kesah kita. Karena hanya Yesus yang sanggup menolong hidup kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang di pagi ini, kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan hati kita, menyenangkan hatinya Tuhan. Dialah Allah Yehova yang selalu menyertai hidup kita. Haleluya. Berfirman, mari datanglah. Dia selalu menculikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Saudara, biarlah lagu ini menjadi ungkapan hati kita. Saat hati kita terasa berat, saat hati kita terasa kacau, datanglah di altar Tuhan. Dialah Allah yang selalu memberikan harapan dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini dan kesungguhan hati kita. Sebagai ungkapan hati kita untuk datang sujud di altar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang
Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi sedang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Pemulihan terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat Terjadi. Saat datang di altarnya. Datang di altarmu Tuhan, untuk sujud menyembahmu, memujimu, memuji namamu, Allah kekuatanmu, Allah perlindunganmu. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang menyembuhkanku, Kau Allah yang memberi kekuatan. Haleluya, haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa, kami hadir di hadirat-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mulai ibadah pagi pada hari ini Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi maupun di surga, dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat Engkau terima dengan baik Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, apa yang kami berikan Tuhan, Kau kiranya dapat menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Katakan kanan kiri kita, katakan bersukacitalah senantiasa. Bisa kasih salam kanan kiri. Dan kita mau bergerak karena Yesus itu selalu mencintai hidup kita. Haleluya. Oh, kiranya, karena Yesus cinta pada kita, Cinta pada saya, oh
semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Oh, haleluya, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus terlalu amat baik dalam hidup kita, amin. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia
katakan Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik. Haleluya. Haleluya, berikan suara-suara yang mulia bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita mau beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Saudara Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita mau sama seperti rusa yang selalu merindukan air. Jiwa kita selalu haus. Haus akan firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku,
sorak-sorai yang paling meriah pada pagi ini. Haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah segalanya bagiku. Engkau sangat berarti di dalam hidup kami. Di luar Engkau kami tidak dapat melakukan segala sesuatu. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau di dalam setiap kehidupan ini. Seperti rusa yang haus akan air. Demikian juga pada pagi ini. Kami seluruh sidang jemaat-Mu haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini terimalah setiap pujian penyembahan kami. Hanya nama Yesus yang kami agungkan. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan dan kami muliakan. Sebentar Tuhan kami akan menerima berkat firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terimalah setiap persembahan domba-domba-Mu pada pagi ini Tuhan. Apa yang sudah Dia berikan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu saat pagi ini. Hanya demi dan di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Tema firman Tuhan kembali di minggu ini tetap, yaitu percaya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang namanya percaya. Kita ini tidak ragu, tidak bimbang. Jika kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tanpa keraguan, tanpa kebimbangan, dan Tuhan melihat iman percaya kita yang sungguh-sungguh, maka semuanya, apapun yang kita hadapi saat-saat ini, Tuhan dapat mengubahkan dengan caranya Tuhan. Melalui apa Bapak Ibu Saudara? Melalui setiap firman Tuhan. Saudara percaya bahwa setiap firman Tuhan adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Ketika kita membaca Alkitab kita, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita percaya bahwa firman Allah memiliki kehidupan di dalamnya dan hidup untuk selama-lamanya. Kalau kita percaya bahwa firman Allah adalah firman yang hidup, bukan seperti ketika kita membaca buku. Ketika kita dalam sekolah kita, waktu kita masih sekolah, kita belajar akan buku itu. Dan buku itu tidak akan kekal, pasti akan mengalami perubahan-perubahan. Tetapi firman Allah, firman yang hidup dan tidak akan berubah dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Pada pagi hari ini kita mau belajar dengan satu tokoh di dalam firman Allah, di mana dalam situasi kondisi apapun dia tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang namanya percaya, yang namanya anak-anak Tuhan, ketika kita percaya bukan terus kita dalam kondisi nyaman, kondisi enak, tidak. Ternyata ketika kalau kita membaca firman Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan di dalam kepercayaan mereka kepada Allah, banyak mengalami yang namanya tekanan hidup, banyak mengalami yang namanya tantangan-tantangan di dalam hidupnya. Kalau firman Tuhan mengatakan, kalau kamu menjadi muridku, kamu harus memikul salib. Kamu harus menanggung setiap penderitaan beratnya, pikul salib yang engkau akan jalani. Setiap kita tidak sama.
pikul salib yang akan kita pikul. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan setiap apapun, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan menyingkapkan kehebatan seorang tokoh yang bernama Daniel. Dia hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Tetapi dia tetap ada di dalam kendali Tuhan. Dia tetap ada di dalam perlindungan Tuhan meskipun sekitarnya itu memiliki kepercayaan di luar dari Allah yang disembah oleh Daniel. Satu hal Bapak Ibu Saudara, kalau Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, apa pernah Bapak Ibu Saudara itu bermimpi? Pernah ya? Kalau kita bermimpi, kita berkata kepada teman atau sahabat kita, pasti kita menceritakan mimpi kita. Tetapi apa yang dialami Raja Nebukadnezar? Dia mengalami mimpi dan dia ingin mengetahui arti mimpi itu. Dia menanyakan kepada seluruh bawahannya. Kita akan membaca dulu di dalam Daniel 2 ayat 1 dan 2. Daniel 2 ayat 1 dan 2. Daniel 2 ayat 1 dan 2. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Kemudian ayat yang kedua, lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpi-mimpinya itu. Maka datanglah mereka berdiri di hadapan raja. Bapak Ibu Saudara, ketika raja ini bermimpi, semuanya dipanggil menghadap. Kita melihat siapa yang datang. Dialah adalah orang-orang yang berilmu, ahli-ahli sihir, jampi, orang-orang yang di luar dari Allah yang kita sembah datang menghadap. Kemudian apa yang dia katakan? Katakan raja, apa mimpimu itu? Kami akan menerangkan. Tetapi apa yang dikatakan raja ini? Dia justru marah. Engkau harus mengatakan apa mimpiku itu dan kamu harus dapat menerangkan arti dari mimpi itu. Bapak Ibu Saudara, seumpama saya bermimpi, kemudian saya datang kepada seseorang dan saya katakan, saya tadi malam bermimpi, tolong ceritakan apa mimpiku dan artinya. Apa yang dikatakan? Ya tidak mungkin. Ya kowe ngomong dulu ya. Kamu bicara dulu apa mimpimu, nanti baru kita katakan. Seumpama Bapak Iwan mimpi, dia berkata kepada istrinya, aku mau bengi ngimpi. Pasti Ibu Nita, apa mimpimu? Nah, ketiban durian, apa mimpi, apa ya, harus istrinya tahu. Tetapi dia mengatakan, kowe kudu iso jawab mimpiku apa, terangno. Kemudian Ibu Iwan mengatakan apa? Ya tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Tetapi apa yang dikatakan Raja Nebukadnezar? Seorang raja yang berkuasa. Dan apa yang dikatakan harus dilaksanakan. Sehingga apa yang dia ambil keputusan. Kalau kamu tidak dapat mengartikan mimpiku, mengetahui mimpiku, maka semua orang-orang yang bijaksana di kerajaan Nebukadnezar akan dibunuh. Dan puji Tuhan, di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah,
Di situ ada Daniel. Hal itu sampai kedengaran di dalam kehidupan Daniel, dan Daniel pun dia datang kepada Allah. Berdoa, karena apa? Daniel telah diberi kuasa yang luar biasa, roh yang luar biasa. Tuhan telah memberikan roh hikmat, roh kekuatan yang sanggup menjabarkan setiap mimpi-mimpi. Karena itu yang kelebihan yang Allah berikan kepada Daniel. Dan benar, apa yang dialami Raja Nebukadnezar ini, mimpi apa yang dia rasakan, Allah yang disembah Daniel, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dia sanggup mengatakan apa arti mimpi dari Raja Nebukadnezar. Meskipun di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Allah, kita boleh belajar dari kehidupan Daniel. Meskipun di tengah-tengah kehidupan yang tidak mendukung, dia tetap percaya kepada Allahnya. Tetap mengandalkan Allah, tetap bersekutu dengan Allah. Meskipun secara kasat mata dia melihat kehidupan yang tidak benar, dia tetap bekerja dengan baik. Inilah Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami Raja Nebukadnezar. Kalau nanti Bapak Ibu mau belajar, merenungkan firman Tuhan lebih jauh, saudara dapat membaca dari kisah Daniel ini dari ayat yang Daniel 1, Daniel 2, di mana menceritakan mimpinya ini seperti ini, artinya seperti ini. Sehingga Daniel diberi kedudukan yang luar biasa. Dan bersyukur satu hal, Daniel dapat mengikuti pemerintahan raja-raja yang bukan percaya kepada Allah. Dia tetap memiliki iman percaya kepada Allah. Meskipun pergantian raja sampai beberapa kali, dia tetap teguh imannya, tidak tergoyahkan oleh situasi kondisi apapun. Itu menjabarkan arti mimpi. Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Apa yang tidak mungkin bagi kita, itu sangat mungkin bagi Allah. Oleh sebab itu mari jangan kita pernah lepaskan kepercayaan kita kepada Allah. Dalam situasi kondisi apapun tetap percaya, tetap memegang iman kita kepada Tuhan. Mungkin banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi milikilah terus seperti Daniel, tetap percaya. Seperti pada pagi ini kita juga akan belajar akan apa yang dihadapi Daniel. Di dalam kepercayaannya, di dalam kesetiaannya kepada Allah. Kita akan membaca di dalam Daniel 6, Bapak Ibu Saudara. Daniel 6, dalam situasi apapun, Daniel ini tetap percaya kepada Allah. Kalau kita merenungkan dalam kisah Daniel yang Daniel 6 ini, apa yang terjadi? Ternyata para bawaan raja yang dipimpin Raja Darius ini, dia memilih orang-orang yang memerintah di dalam pemerintahannya. Kemudian dia memilih 3 pejabat tertinggi, salah satunya yaitu Daniel. Memerintah di dalam pemerintahan Darius ini. Dan apa yang dialami orang-orang yang memerintah dalam pemerintahan Darius ini, ternyata dia memiliki sikap iri hati. Karena apa? Dia merasa Daniel kan orang di luar kita. Dia orang buangan, bukan bangsa kita. Mengapa dia memiliki jabatan yang tinggi,
bahkan menguasai semua wakil raja, para menteri, bupati, bahkan pejabat yang dua ini pun di bawah kekuasaan Daniel. Sehingga ada perasaan iri hati dalam hidup mereka, sehingga dia bermufakat untuk menjatuhkan Daniel dalam kesalahannya. Ketika dicari kesalahan di dalam pemerintahan Daniel, dia tidak menemukan kesalahan Daniel. Dia tidak menemukan satu pun tidak menemukan. Dan kemudian dia mengatakan kesalahan Daniel dapat kita temukan hanya kepada Allah yang dia sembah. Kemudian kita akan membaca dulu di dalam Daniel 6 ayat yang ke-6. Daniel 6 ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, yaitu orang-orang yang sudah sepakat untuk menjatuhkan Daniel. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Dia tidak menemukan kesalahan dalam pemerintahan kerajaan Raja Darius, dia tidak menemukan karena dia bekerja dengan setia, dengan benar, dengan jujur. Sehingga tidak menemukan kesalahan, sehingga semakin hari Daniel ini semakin disukai oleh Raja Darius. Daniel tetap menjaga kekudusannya, meskipun di lingkungan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Dia tetap menjaga kesucian hidupnya. Seperti Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di pantai ya, di laut, itu kalau tanpa sengaja mulut kita kena air, rasanya apa? Asin ya. Tetapi kalau kita memegang ikan yang ada di laut, apakah dia juga asin? Tidak. Dia tetap tidak asin. Rasanya anyep ya. Kalau dulu saya di Kalimantan itu kan banyak ya ikan-ikan yang besar-besar. Rasanya ya tidak asin, meskipun dia di tengah-tengah air yang asin. Dia tidak terpengaruh, meskipun dia pasti ada air yang masuk ya. Itulah keluar biasaan Tuhan kita. Untuk menjadi satu teladan, untuk kita mengerti kehebatan Allah yang kita sembah pada pagi hari ini. Demikian juga di dalam kehidupan Daniel, meskipun banyak orang bersepakat untuk menjatuhkan Daniel akan kesalahannya. Karena kalau orang itu sudah ada yang namanya iri hati, dengki, tidak puas, maka segala jalan cara dia pasti akan melakukan. Dan apa yang dilakukan orang-orang yang tidak suka akan keberhasilan dari Daniel. Karena apa? Ketika Daniel tetap menjaga kekudusan hidupnya, Allah itu selalu memagari, melindungi, membentengi. Bahkan di dalam firman Tuhan mengatakan Allah memberikan roh kekuatan, roh hikmat, roh bijaksana. Sehingga Daniel semakin kuat. Karena apa? Satu, Daniel tetap menjaga kekudusan hidupnya. Kita akan membaca di dalam Daniel 6 ayat 21, ayat 22, dan ayat 23. Daniel 2 ayat 21. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu." Oh, bukan ini ya.
Daniel 6 ayat yang tadi kita membaca Daniel 6 ayat yang ke-6 tadi mengatakan kita tidak akan mendapat satu alasan ketaatan kesetiaan iman dari Daniel sehingga orang-orang yang bermufakat untuk menjatuhkan Daniel itu menghadap raja untuk apa? Membuat satu perintah atau satu undang-undang yang mengatakan bahwa selama 30 hari orang-orang yang ada di pemerintahan Darius itu di dalam dia memohon meminta sesuatu kepada Allah mereka, kepada kepercayaan mereka selama 30 hari tidak boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada raja. Itulah yang dilakukan orang-orang yang iri kepada Daniel dan benar. Kemudian dia menghadap Raja Darius dan mengatakan isi hati mereka untuk raja membuat undang-undang seperti itu. Dan benar. Raja tidak tahu apa yang ada di hati orang-orang bawahannya saat itu, yaitu wakil-wakil raja, para menteri, para bupati, bahkan pejabat-pejabat yang diangkat raja saat itu. Yaitu kemudian raja yang menurut membuat kesepakatan selama 30 hari untuk tidak boleh menyembah kepada Allah yang dia percaya. Nah, disinilah kesalahan Daniel yang dilihat oleh orang-orang itu. Ketika orang-orang itu datang ke rumah Daniel, dia melihat saat itu Daniel sedang berdoa kepada Allah. Dan dia datang kepada Tuhan satu hari itu 3 kali menghadap Tuhan. Memuji, menyembah, mengucap syukur kepada Allah yang dia sembah. Di situ orang-orang melihat ternyata Daniel melakukan kesalahan. Dan benar. Kemudian dia utarakan apa yang dia lihat kepada raja. Dan orang-orang ini memperjelas apa yang diucapkan raja tidak boleh diubah. Dan apa yang terjadi? Benar. Kemudian Daniel dihadapkan kepada raja dan dia mengakui semua apa yang dilakukan. Dia tidak mau membuat Allahnya dia tinggalkan hanya untuk keselamatan. Karena apa? Kalau kamu tidak mau mengatakan selama 30 hari ini kepada raja apa yang kamu sembah, apa yang kamu minta hanya kepada raja, tetapi kamu tetap menyembah kepada Allahmu, kamu akan dibuang, dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel tetap pegang teguh, tetap percaya bahwa Allah yang dia sembah. Meskipun aku harus mati, aku mati dalam keadaan percaya kepada Allah. Dan benar. Sebenarnya Darius ini sayang kepada Daniel. Tetapi sayangnya bukan sayang dia sebagai orang percaya kepada Allah. Tidak, dia sayangnya karena Daniel ini orang yang sangat pandai. Melebihi orang-orang bawahannya. Sehingga semua pemerintahan di dalam kepemimpinan Daniel itu semua pekerjaan berjalan dengan baik. Sehingga Raja Darius enak. Nah, ketika hal ini terjadi mau tidak mau Daniel harus dilemparkan, dibuang ke gua singa. Dia merasa sedih.
Dan orang-orang yang sudah sepakat tadi pun mengingatkan raja. Apa yang raja sudah katakan tidak boleh diubah. Dan benar, kemudian Daniel dilemparkan ke gua singa saat itu. Sehingga raja ini pun juga sedih. Sampai sehari semalam tidak dapat tidur. Sehingga pada waktu pagi hari ini, pada waktu pagi harinya, Raja Darius datang ke gua singa itu untuk melihat. Dan dia mengatakan sebelum Daniel dilemparkan ke gua singa, dia mengatakan, berserulah kepada Allahmu. Sanggupkah Allahmu menolong engkau? Dan benar, di pagi hari ketika Daniel ada di dalam gua singa dan raja datang, saat itu dia mengatakan, bagaimana Daniel? Apakah Allah yang kamu sembah itu dapat menolong engkau? Yang tekun kau sembah, yang tekun engkau yang selalu memuji, begitu taatnya engkau kepada Allahmu. Dan benar, apa jawaban Daniel dari dalam gua itu? Kita membaca di dalam Daniel 6 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Dan ayat yang ke-22, apa kata Daniel? Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ini ya, sungguh hebat, sungguh luar biasa Allah yang disembah Daniel. Dan kita melihat satu kepercayaan Daniel yang luar biasa. Meskipun aku harus mati dimakan singa, aku tetap percaya, aku tetap mengandalkan Allah, aku tidak akan goyah dalam kepercayaanku kepada Allah. Sehingga ketika dia dilemparkan ke dalam, inilah apa yang mustahil. Sekali lagi sering kami mengatakan, apa yang mustahil bagi Allah itu tidak ada yang mustahil bagi kita. Kok hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak masuk nalar. Oleh sebab itu mari tetaplah percaya kepada Tuhan. Dalam situasi kondisi yang saat-saat ini kita hadapi, menjadi peperangan dalam hidup kita, kondisi kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, dalam kesulitan, dalam apapun, kalau kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Demikian juga pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau saya dapat berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, satu kepercayaan saya kepada Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Ini kekuatan dari Allah. Kekuatan dari Yesus yang memampukan kami berdiri di hadapan saudara dan saya. Kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan tahu di mana besok kami harus melayani Tuhan. Tuhan menguji dalam kepercayaan saya. Kuasa iblis pun tidak akan tinggal diam. Kalau 2 hari ini, kemarin sampai tadi malam, pagi tadi waktu kami mandi, yang namanya diare itu terus mengalir dalam tubuh kami. Sehingga kami lemas dan lemas. Kami hanya lari kepada siapa? Kepada Tuhan. Kami percaya. Barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan.
Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memberi kekuatan. Buktinya sampai saat ini kami tidak merasakan apa-apa. Waktu berangkat tadi kami masih merasakan yang namanya diare. Pernah Bapak Ibu Saudara sakit yang namanya diare, badan lemas. Maaf bicara, yang keluar itu air. Saya tadi mau menelpon kepada Ibu Esther. Tolong siap-siap ya, nanti kalau saya tidak dapat. Tetapi kami terus tetap berdoa dan tema firman Tuhan, tetap percaya. Tuhan akan mampukan, Tuhan akan memberi kekuatan. Dan benar saat ini kami ada di hadapan Bapak Ibu Saudara bukan karena gagah kuat kami, tapi Tuhan yang memampukan. Tuhan yang memberikan kekuatan, semangat untuk kami terus tetap melayani Dia. Sebab Dialah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan, sumber pertolongan. Di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam kemarin ya, waktu kami melihat HP, ternyata hamba-hamba Tuhan yang ada di Mukernas, banyak yang kena apa? Diare. Waduh, saya takut. Kan ada yang opnam. Aduh, wah aku enggak mau opnam. Saya langsung cari obat lagi. Saya minum. 2 ibu. Kan banyak yang bertanya-tanya, apa gara-gara makanan ya di sana. Kemudian, oh bukan masalah makanan. Mungkin kecapean, mungkin cuaca yang kebanyakan yang dari luar pulau. Daerah sana panas, kemudian di Lembang ya, itu dingin. Waktu saya, lah kok banyak yang opnam, ibu pendeta, siapa ibu pendeta? Kemudian ada yang sakit. Ini banyak yang sampai sekarang belum sembuh sakit diarenya. Waduh, lah aku kok ya diare, saya ya takut. Kemudian saya mencari obat. Waktu hari pertama saya diare itu saya tenang, alah biasa ya. Tapi waktu saya melihat hal ini, inilah satu ujian kita. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, apapun dalam situasi, kondisi apapun, Dia yang akan memegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika saya melihat orang-orang yang sakit di dalam, mungkin saya tidak dapat ya menulis dalam yang namanya HP itu ya, tetapi satu hal yang saya lakukan, saya bawa dalam doa. Setiap hamba-hamba Tuhan yang sakit, saya bawa dalam doa. Nah waktu aku dewe kok ya diare. Saya hanya lari kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sumber pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan apa yang dilakukan Raja Darius setelah melihat hal yang luar biasa terjadi. Allahnya Daniel luar biasa, sanggup melepaskan Daniel dari serangan singa itu karena Allah telah mengatupkan mulut singa itu. Hebat loh Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu jangan pernah kita meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia luar biasa. Dia bekerja dalam hidup saudara dan saya. Menolong dalam hidup saudara dan saya. Satu hal, kita akan terus menjaga kekudusan dalam hidup kita. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan Raja Darius mengatakan kepada orang-orang bawahannya sekitar di dalam pemerintah kerajaannya, dia mengatakan bahwa orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel.
Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia mengakui seorang raja yang tidak percaya kepada Allah. Dia sampai mengakui bahwa orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dan dia mengakui bahwa Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Bahkan pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan pernah berakhir. Seorang raja yang tidak percaya kepada Allahnya Daniel, dia dapat mengakui kehebatan Allahnya Daniel. Sehingga dia mengatakan seluruh rakyatnya, pemerintahan bawahnya harus mengakui bahwa Allahnya Daniel Allah yang hidup, Allah yang kuat. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, satu hal dari sekian banyak manusia di dunia, saudara termasuk pilihan dari anak-anak Allah. Seperti Allah yang disembah Daniel. Demikian juga pada pagi ini kita datang kepada Allah yang telah memberikan putranya yang tunggal untuk saudara dan saya. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia, yaitu kepada Yesus, tidak akan binasa, melainkan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, sebagai pegangan untuk kepercayaan kita akan membaca di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama ini boleh menjadi landasan kita. Yang namanya takut, gelisah, khawatir, itu pasti kita hadapi. Terlebih Bapak Ibu Saudara, semakin hari semakin banyak tantangan yang harus kita hadapi. Banyak kesulitan, kesukaran, tetapi pagi ini Tuhan mengingatkan di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sebagai penutup, untuk tema kita pada bulan ini di minggu yang terakhir, tetap percaya meskipun kita belum melihat apa yang menjadi doa-doa kita. Tetap mengucap syukur meskipun belum mendapatkan apa yang menjadi pengharapan kita. Tetap berterima kasih meskipun doa-doa kita belum dijawab. Sebab Dia yang berjanji adalah setia. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara, para pemain musik. Kita angkat satu pujian. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, tempat perlindungan kita. Aku percaya Tuhan. Nyanyilah dengan bersukacita di hadapan Tuhan. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Katakan bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku,
satu-satunya yang layak kami sembah. Walaupun apapun yang terjadi untuk menjatuhkan hidup kami di dalam Engkau, tapi Allah Sang Pembela kami yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar seperti Daniel, Tuhan. Apapun kondisi kami, satu hal kami mau tetap percaya bahwa kami mempunyai Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan berikan kesehatan, kembali ke Tuhan, Engkau bukakan setiap rahasia firman-Mu, supaya Tuhan kami semua mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana dan maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Gereja Minggu 29 September 2024. Selasa sampai Sabtu doa pagi dimulai jam 4:30 pagi. Sabtu tanggal 5 Oktober ibadah Yud jam 6 sore. Minggu 6 Oktober ibadah raya pagi jam 4:30 pagi dan ibadah raya sore jam 5 sore ada perjamuan kudus. Ibadah blessing kit jam 8 pagi, ibadah EG jam 9 pagi. Jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini tanggal 23 September Ibu Wiji Lestari, tanggal 24 September Bapak SKE di Joko, tanggal 25 September Ibu Nining Suripto, tanggal 26 September Ibu Catur Pratiwi, tanggal 28 September Ibu Hana Lestari, tanggal 29 September Saudara Yonatan Satriawan. Selamat buat jemaat yang berulang tahun, banyak ya yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan warta gereja juga, tapi mohon maaf karena belum bisa ditampilkan di layar depan. Bapak Ibu Saudara, kemarin hari Selasa, Ibu Gembala dan saya sudah sepakat memberitahukan bahwa di dalam rapat Natal perdana bahwa untuk bulan Oktober ya, mulai bulan Oktober itu nanti kelompok doa di gereja kita sudah diadakan lagi. Kalau kita vakum, tidak ada kegiatan kelompok doa sudah lama sekali ya Bapak Ibu Saudara. Dan untuk itu mulai Oktober ya, bulan depan sudah dimulai. Saya akan membaca daerah-daerah mana, kelompok-kelompok mana yang tergabung. Yang pertama itu adalah kelompok gandean. Kelompok gandean itu mencakup wilayah Kebonan, Mertokusuman, Butuh, Kalirahman, Mojo. Ya, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Kelompok doa gandean itu termasuk wilayah kelompok Kebonan, Mertokusuman, Butuh, Kalirahman, Mojo. Dan untuk kelompok gandean ini, kelompok doa gandean ini akan mengadakan kelompok doa di rumahnya Bapak Heri. Ya. Itu satu ya.
kelompok gandean di rumahnya Bapak Heri. Yang kedua, kelompok Sudiro Prajan. Kelompok Sudiro Prajan melingkupi wilayah Samaan, Kepanjen, Balong, Mijen, Limolasan. Saya ulang, kelompok Sudiro Prajan melingkupi Samaan, Kepanjen, Balong, Mijen, Limolasan. Dan akan bertempat di gereja. Ya. Yang ketiga, kelompok Jagalan. Kelompok Jagalan melingkupi wilayah Jagalan, Rejosari, Joyo Raharjan, Pucang Sawit, Mojo Songo, Palur, Joho. Ya, saya ulang. Yang ketiga kelompok Jagalan, wilayahnya Jagalan, Rejosari, Joyo Raharjan, Pucang Sawit, Mojo Songo, Palur, Joho. Bertempat di rumah Bapak Surya Rejosari. Perlu saya garis bawahi, Bapak Ibu Saudara, kelompok doa ini bukan hanya untuk orang tua saja. Ya. Tetapi semua yang berjemaat di GBS Samaan untuk ikut. Kalau ada remajanya ayo diajak. Kalau ada youth-nya yang berdomisili di daerah gandean itu tadi melingkupi wilayah apa saja, mari bergabung bersama-sama. Bahkan kalau ada tetangga Bapak Ibu Saudara yang mau ikut, ya, contohnya di kelompok saya, tetangga saya mau ikut walaupun dia tidak bergereja di gereja ini, diajak Bapak Ibu, ya, diajak. Siapapun itu mari bersama-sama bergabung di kelompok doa kita, ya. Itu cara kita memenangkan jiwa baru. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ya. Kalaupun suatu saat, kalau tadi saya sudah bilang kalau di gandean itu di rumahnya Bapak Heri, Sudiro Prajan itu di gereja, Jagalan itu di rumah Bapak Surya. Kalau suatu saat, ya, suatu saat saya ikut di Bapak Surya, ya, kelompok Jagalan. Suatu saat saya pengen kelompok doa di rumah saya. Saya bisa bilang ke Bapak Surya, kalau bulan depan, contoh bulan September, ya, bulan November di rumahku ya Pak. Oh ya enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak harus di rumah Pak Heri terus atau harus di gereja, enggak. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara punya kerinduan, rumah Bapak Ibu Saudara untuk kelompok doa, dipersilahkan, ya. Terus yang ketiga, kelompok doa ini, ya, itu 1 bulan cuma 1 kali. 1 bulan 1 kali, yaitu Selasa ketiga. Selasa ketiga, ya, Selasa ketiga jam 6 sore. Jadi untuk kelompok gandean, Sudiro Prajan, Jagalan itu sama. Di saat Selasa ketiga, semua kelompok doa mengadakan ibadah kelompok doa masing-masing. Di tempat kelompok doa masing-masing, ya Bapak Ibu Saudara. Terus, bagaimana yang di luar daerah yang tidak saya sebut tadi? Seperti Bapak Ibu Santo, Bapak Ibu Yuli, itu kan rumahnya jauh-jauh ya. Di daerah Colomadu sana. Di daerah Sawahan, jauh. Saya juga kasihan, mikir itu kasihan. Udah kerja sampai malam ya. Bapak Ibu ini bisa bergabung di
dimanapun yang terdekat. Ya. Yang berada di luar kelompok ini tadi yang saya sebut bisa bergabung. Dimanapun yang merasa dekat gitu ya. Itu Bapak Ibu Saudara, warta gereja untuk kelompok doa. Besok minggu akan di-share lagi ya. Supaya supaya lebih kita itu lebih bersemangat. Jangan lupa cari jiwa. Supaya gereja ini banyak kursi yang kosong, bisa kursi kosong ini dipenuhi Bapak Ibu Saudara. Itu kerinduan bukan saya dengan Ibu Gembala saja, tapi semua. Semua sidang jemaat juga rindu itu. Terus yang penting ini, Bapak Ibu Saudara, kalau sudah dibagi jadwal, ya, baik itu jadwal musik WL Singer ataupun jadwal untuk among tamu, kolektan, pendoa. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mengingatkan untuk jangan dibagi langsung dimasukkan tas. Dilihat sebentar langsung masukkan tas. Sampai rumah ditempel di pintu atau di lemari pakaian, di pintu lemari pakaian, apa di tempat yang kita dapat lihat setiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kalau pas kita tugas among tamu lupa ya. Karena jadwal itu dibagi jauh hari sebelum kita tugas. Jadi sebelumnya kita sudah tahu, sudah prepare, oh aku minggu kedua tugas kolektan. Ya, kelompokku ini. Jadi sudah tahu dan dimohon Bapak Ibu Saudara untuk melayani dengan sepenuh hati. Ya. Kasihan nanti Mbak Wahyu itu dia sudah capek-capek buat jadwal. Ya, dia sudah koordinasi dengan Mas Tama, dengan pembuat jadwal WL Singer, musik. Mari kita mau mulai saat ini melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Hanya itu yang bisa kita kita persembahkan. Saya sudah lama ini dikomplain terus sama Mbak Wahyu, sama Ibu Nita ya. Bukan berarti mereka marah, enggak. Mengingatkan kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena selama ini adem ayem aja. Oh, aku ora teko rapopo kok. Jangan Bapak Ibu Saudara ya. Tanggung jawab kita. Kalau sudah dibagi jadwal, mari. Itu tanggung jawab kita untuk melayani Tuhan. Oh, aku tugas. Tugasku tanggal berapa? Diingat-ingat Bapak Ibu Saudara. Jangan gampang ya Bapak Ibu Saudara. Pelayanan itu tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Semua sama di mata Tuhan. Ya. Saya minta maaf kalau saya ada salah kata ya Bapak Ibu Saudara, tapi mari kita sama-sama majukan gereja kita untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Jangan lupakan pelayanan kita. Ya, kalau sudah dibagi jadwal, ditempel, diingat-ingat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan dana rumah Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Gembala akan menutup doa dan doa berkat bagi kita. Tablah
takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Taburlah, maka engkau akan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Mari menabur yang terbaik yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami menaikkan syukur pada pagi ini. Terima kasih kehadiran-Mu Tuhan, terima kasih lawatan-Mu pada pagi ini. Kami percaya apa yang kami persembahkan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terimalah pujian, penyembahan, pengagungan kami, dan kami bersyukur Tuhan kuatkan kami untuk tetap percaya kepadamu melalui setiap firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, yang kuat, yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa pagi ini Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Kami percaya apapun yang menjadi pergumulan dalam hidupnya, ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, apapun yang harus kami pikul Tuhan, tidak sendiri kami pikul, tetapi Engkau yang memberi kekuatan. Engkau yang akan selalu memberi jalan keluar. Karena yang kami sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Berkati domba-domba-Mu yang minggu-minggu ini berulang tahun. 1 tahun Tuhan tambahkan usia mereka. Dia boleh semakin setia kepadamu, semakin percaya kepadamu, dan semakin mengandalkan Tuhan. Berkati setiap domba-domba-Mu yang telah memberikan dana rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang dia berikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan mengembalikan berkat-berkat kehidupan rumah tangga mereka. Apa yang menjadi pengharapan mereka di dalam setiap pergumulan hidupnya, Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Penyertaan perlindungan-Mu ada di dalam setiap perjalanan kami. Tibakan kami di rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Pagi ini kami percaya berkat-Mu akan terus mengalir melimpah di dalam hidup kami. Sebab hanya Engkaulah sandaran hidup kami, kekuatan kami, pengharapan kami. Di luar Tuhan, kami tidak mampu melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu kepada Dia, Sang Raja di atas segala raja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari saat pagi ini sampai Maranatha, sehingga diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, dan apapun yang kamu kerjakan lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih berkat-Mu saat pagi ini. Kami menerima dengan ucapan syukur kami. Terpujilah nama-Mu kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati pagi ini siapapun yang menerima berkat, kita akan katakan bersama-sama. Amin. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan